Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita memulai misa pada sore hari ini, bersama kita ingin mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Kristus, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Lagu pembukaan Puji Syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang dicintai Tuhan. Hari ini tanggal 4 November, kita semua bersama dengan Gereja Universal memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang sangat cerdas karena di usia yang sangat muda sudah meraih gelar doktor di bidang hukum pada tahun 1558. Usianya waktu itu sekitar 20 tahun atau 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Dia sendiri lahir di kota Milan pada tahun 1538. Uskup Carolus Borromeus juga ditugaskan mendampingi kaum muda dan juga melayani orang-orang sakit, terutama orang yang sakit parah, penyakit pes waktu itu yang sangat mewabah di Italia dan sekitarnya di Eropa. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, melayani orang-orang kecil, juga orang-orang muda, orang-orang sakit. Bahkan dia juga di usia yang sangat muda sudah diangkat menjadi kardinal, sekretaris paus waktu itu. Sehingga karyanya luar biasa sebagai seorang yang cerdas pandai, tetapi juga seorang yang rendah hati, penuh pengorbanan, penuh kesabaran dan ketaatan. Ia sangat menghayati profesinya sebagai ahli hukum dalam kerendahan hati dan ketaatan. Mari kita berdoa, mohon pendampingan, bimbingan, teladan Santo Carolus Borromeus supaya selalu mendoakan kita gerejanya agar kita selalu hidup dalam kasih, kemurahan dan ketaatan serta kerendahan hati. Dan kita persembahkan juga doa-doa kita untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, serta mohon rahmat Tuhan bagi saudari kita Yulia yang mau menjalani operasi pengangkatan tumor. Kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, serta dengan rendah hati mohon belas kasihan pengampunan dari Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Kita juga mohon pengampunan, keselamatan bagi arwah leluhur Marga Kong dan Marga Lau, juga buat Papa Kong Sin Fen dan Mama dari saudara kita Denis.
juga arwah saudara-saudari kita, Go Cienyo, Wang Kalok, Christian Wongso, Jerry Wongso, dan Bapak Gregorius Yuri Wirana yang telah menghadap Bapa 100 hari yang lalu, serta segenap keluarganya yang masih bersiara di bumi ini, khususnya istri terkasih Linda Iriani. Juga kita mendoakan keselamatan Dr. Theo Singara, serta saudara-saudari kita, Effendi Go Song Peng, Sibe, Yohanes Chao Cikiok, Maria Uwi Cuiti, Bonifacius Tony Jauri, Conro Jonata. Juga Ibu Else Teresia Cahyadi, Veronica Ham Oma, Si Sik Nuan, Yeni Chia, dan Si Iyali. Dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat keselamatannya. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber segala pembaharuan. Kuatkanlah kiranya saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu. Semua karena kerahiman belas kasihan-Mu, mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan karena doa-doa Santo Carolus Borromeus Uskup-Mu, mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebahagiaan kekal, sukacita abadi di surga. Dampingilah juga saudari kami Yulia yang akan menjalani operasi pengangkatan tumor. Semoga karena belas kasihan dan kerahiman-Mu, ia dengan sabar dan tabah menghadapi deritanya dan mempercayakan seluruh hidupnya, nasibnya ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Dan semoga karenanya Engkau memberkati dia agar operasi berjalan baik dan sukses dan ia dapat pulih sehat kembali. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara kekasih, kalian senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu, baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada sabda kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadat imanmu, aku bergembira dan bersukacita bersama kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersukacita bersama aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren,
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Refrain, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan perkara dan pekerjaan-pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat hal itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerangnya dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang rendah hati, taat, dan menghayati cara hidup yang sederhana, bahkan secara lebih ekstrim kita katakan mau hidup dalam kemiskinan. Mengapa Santo Carolus Borromeus melaksanakan ini? Karena ini adalah suatu keputusan bagi dia menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus yang baik. Itu juga dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa seorang yang mau mengikuti dia harus betul-betul mempertimbangkan dengan seksama, dengan matang, apakah ia sanggup mengikuti Yesus dengan baik. Jangan-jangan baru memulai suatu keputusan, dia sudah berhenti di tengah jalan. Maka sebenarnya menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu bukan pilihan, tapi suatu keputusan pribadi. Saya mengambil keputusan untuk mau menjadi murid Yesus. Karena menjadi murid Yesus rada-rada berat juga tuntutan daripada Yesus. Dia mengatakan ada 3 tuntutan dari bacaan Injil hari ini. Pada ayat 36 dia mengatakan, seorang yang tidak mencintai aku lebih daripada orang tuanya, mamanya, papanya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan tidak mencintai aku lebih daripada nyawanya. Kalau dia lebih mencintai nyawanya, tidak layak bagiku.
Jadi Yesus ingin supaya kita mencintai Dia total, melebihi daripada yang lain. Kita lebih mencintai Yesus daripada yang lain. Itu penyerahan total kepada Yesus. Yang kedua dikatakan, seorang yang mau menjadi muridku harus berani memanggul salib, menanggung banyak perkara, menanggung banyak persoalan, bahkan berani berkorban untuk Yesus. Jadi ini tidak mudah. Dan yang ketiga, pada ayat yang ke-32 dikatakan, 33 dikatakan, dan seorang yang mau menjadi muridku harus berani melepaskan diri dari segala miliknya. Jadi kita tidak terikat oleh harta dunia, oleh segala milik kepunyaan kita. Kita mesti bersikap lepas bebas. Kalau itu berguna untuk mengikuti Yesus, kita pakai. Tetapi kalau tidak berguna untuk mengikuti Yesus, menghalangi kita untuk menjadi murid Yesus, kita lepaskan. Berani melepaskan segala sesuatu, termasuk kesenangan, hobi-hobi kita mesti lepaskan untuk pelayanan bagi Yesus. Tetapi saya percaya mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, dengan total, tidak ada ruginya. Justru sebaliknya, ada sukacita melimpah, ada damai, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Karena Yesus juga mengatakan barang siapa meninggalkan orang tuanya, istrinya, anaknya, sanak keluarganya karena aku, maka ia akan memperoleh 100 kali lipat daripada apa yang dia tinggalkan itu karena Yesus. Jadi Yesus juga tidak akan main-main. Ketika orang serius mengikuti Dia, Dia juga akan menyediakan berkat melimpah, sukacita, bahkan keselamatan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya dan bagi sesama. Itulah janji Yesus, asalkan kita berani mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Amin. Kita melanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 715. Jikalau Gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami yang kami hunjukkan untuk keselamatan semua umat-Mu. Mereka yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, mereka yang sakit dan sanak keluarga kami, serta segenap umat-Mu pada peringatan Santo Carolus Borromeus ini. Semoga Santo Carolus Borromeus senantiasa mendoakan gereja-Mu, mendoakan kami semuanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Carolus Borromeus telah kau angkat menjadi gembala umatmu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Ibu Erse Teresia Cahyadi, Oma Veronica Ham, Si Siknuan, Yeni Chia, Si Iyali, Effendi Go Songpeng, Sibe, Yohanes Chao Chie Kiok, Maria Ui Chiu Ti, Bonifacius Tony Jauri, Chonro Yonata, para leluhur Marga Kong dan Marga Lau, Bapak Kong Sin Fen dan Mama, Go Jinio, Wang Kalok, Christian Wongso, Jerry Wongso, Bapak Gregorius Yuri Wirana dan Dr. Theo Singara, serta segenap umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, yang telah Kau panggil menghadap Dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu di dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dibna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kurnia cinta kasih-Mu telah kami sambut melalui sakramen Ekaristi Kudus ini. Kuatkanlah kiranya semangat kami, agar kami pun setia dalam pengabdian dan berkobar-kobar dalam cinta kasih, seperti Uskup-Mu Santo Carolus Borromeus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 681. Tuhan